Jadi analisa abang tuh yang tiga ini yang melaju jadi calon. Kalau saya prediksi tiga ya, prediksi tiga ya. Selain belum ada kepastian tentang figur, dapat partai ini kan, wakilnya saja pun tak jelas. Tak jelas, ya betul. Macam mana mau melaju mau turun rekomendasi pasangan calon kan? Kalau wakil saja tak jelas. Mungkin sudah ada matematika politik di belakang panggung. Artinya sudah ada yang ditentukan siapa Bupati Madinah sebelumnya, sebelum terjadi pemilu. Siapkan kopinya, yuk ngopi ngobrol pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Start FM dimanapun Anda berada, di hari ini atau edisi pertama ini kita bakal hadir kembali di program radio Start FM yaitu Ngopi. Kita bakal ngobrol pilkada dengan beberapa narasumber yang sudah ada di studio. Sahabat Start FM, Anda dapat mengakses acara ini atau program ini di radio Start FM di 102,6 FM, kemudian di semua media sosial kita, di platform media sosial kita. Sahabat Start FM, pilkada Mandailing Natal akan digelar pada 27 November 2024. Itu artinya waktu menuju pesta demokrasi itu makin dekat. Sejumlah nama sudah ramai dibicarakan publik sebagai calon Bupati Mandailing Natal yang bakal bertarung meraih simpati pemilih pada pilkada nanti. Di antaranya ada Ipan Iskandar Batubara, Saifullah Nasution, Atika Asmi Utami Nasution, Endar Sultan Lubis, dan Harun Mustafa Nasution dan Fahrizal Effendi Nasution. Namun hingga hari ini para kandidat bupati itu belum ada yang terang-terangan mendeklarasikan diri sudah resmi mendapat perahu untuk mengarungi gelombang pilkada. Tetapi semua kandidat mengaku optimistis bakal mendapat rekomendasi dari partai. Belum adanya kandidat yang resmi mendapat rekomendasi partai tentunya membuat publik Madinah bertanya-tanya siapa saja sebenarnya yang bakal bertarung di pilkada Madinah nanti. Beragam analisis dan asumsi pun bermunculan, terutama di kalangan elit Mandailing Natal. Berembus pula isu, misalnya si Pulan bakal mendapat rekomendasi dari partai Pulan dan akan berpasangan dengan si Pulan. Analisis dan asumsi itu terus menjadi topik yang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Lopo Kopi pun berubah jadi ajang talk show untuk membahas kandidat dan peluangnya memenangkan pilkada Mandailing Natal. Untuk itu, mari kita pertajam analisis dan asumsi politik yang meramaikan, sekaligus meramalkan seperti apa pilkada Madinah tahun 2024. Hari ini kita sudah mengundang pengamat politik, pengamat sosial politik, ketua partai politik, dan juga akademisi untuk membahas lebih dalam eskalasi peta politik menjelang pilkada Mandailing Natal. Sahabat Start FM, narasumber kita dari kalangan akademisi yaitu Ahmad Salman Farid, MSOS, kemudian dari pengamat sosial politik ada Saifuddin Lubis, SPD, dan kita undang Ketua Partai Persatuan Pembangunan Mandailing Natal, Irwan Syah Lubis. Namun sampai saat ini belum berada di studio. Kita yakin sekali mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita. Apa kabar Bang? Sehat. Bang Saifuddin? Iya. Pengamat sosial politik kita yang sudah malang melintang di dunia ini. Dan tentunya banyak yang harus kita gali nanti. Apa kabar nih Pak Farid? Alhamdulillah sehat Pak. Ini salah satu dosen di Sekolah Tinggi ya, Agama Islam Mandailing Natal di prodi mana nih? Komunikasi Penyiaran Islam. Penyiaran Islam ya. Berarti tidak jauh-jauh dari sosial politik. Iya, ada ya. Pembahasan komunikasi politik juga lah. Iya betul. Nah, hari ini edisi pertama ini sahabat di Start FM kita mengangkat tema meneropong Madinah 1 2004. Ini saya yakin yang dua orang narasumber kita ini teropongnya tajam-tajam ini nanti kan. Ini kita lihat bagaimana penilaian, pendapat mereka terkait dengan itu. Nah, saya pertama ke pengamat praktisi dulu karena pengamat ini kan corongnya dan teropongnya ini
tajam dengan pagi-pagi dia udah teropong ini kemana. Saya coba dulu ke Bang Saifuddin. Ini yang pertama nih, Bang. Sampai saat ini kan para kontestan calon bupati dan wakil bupati belum ada yang mendeklarasikan diri sebagai calon yang diusung partai. Nah, menurut Anda, prediksi, hitung-hitungan, analisis Anda, kandidat yang berpotensi kuat dalam pilkada kali ini siapa, Bang? Dari beberapa calon yang muncul ya, meskipun status mereka itu sampai saat ini ya masih bakal gitu loh. Jadi betul sampai saat ini dari sejumlah nama yang muncul itu belum ada yang mendeklarasikan diri, ya kan? Karena memang belum ada satupun yang mengantongi rekomendasi kan. Kalaupun ada yang sudah membuat baliho sebagai calon bupati, tapi kan agak janggal juga karena wakilnya kan tidak ada, belum ada. Artinya apa? Sementara pilkada ini harus pasangan. Iya, harus pasangan. Artinya kita bisa simpulkan rekom belum ada di tangan, kan kira-kira begitu. Nah, jadi itu. Nah, kalau saya mencermati ini baru 2 minggu ke depan ini. 2 minggu ke depan barulah mulai mengerucut siapa yang. Kalau kita hitung dari sekarang awal Agustus atau di akhir Juli ya, 2 minggu ke depan dari 2 minggu ke depan dari sekarang. Jadi di minggu ke-2 Agustus ya, barulah mungkin jelas siapa dapat rekomendasi dari partai mana. Artinya kalau di 2 minggu ke depan kita sudah bisa pastikan siapa yang bakal sampai ke tahapan pendaftaran di KPU. Kalau per hari ini masih asumsi-asumsi semua kan. Siapa, ada yang diisukan sudah dapat Gerindra dan Golkar, ada yang diisukan dapat Golkar dengan Partai Demokrat dan PKS kan begitu. Tapi faktanya sampai hari ini kan belum ada yang berani dengan gagah menunjukkan ini loh rekomendasi dari partai yang sudah saya dapat. Nah, satu, yang kedua, rekomendasi itu tidak turun tanpa mencantumkan pasangan calon kan begitu. Nah, jadi sampai hari ini di antara figur yang muncul digadang-gadang menjadi calon bupati itu ada Ipan, ada Saifullah, ada Harun, ada siapa lagi, Endar ya kan, Atika, tapi pasangan calon wakilnya kan tidak ada. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan itu kalau menurut saya sampai hari ini masih berkutat di tingkat pusat PPP ya, macam partai saat apa lobbying lah ya kan. Nah, kita zaman teropong Bang Saifuddin ini perlu nih, Abang memprediksi yang jadi calon ini atau yang memenangkan ini siapa, Bang? Kita jangan dulu yang memenangkan ya kan. Kalau menurut saya, menurut saya ini paling banyaklah tiga pasangan. Siapa itu? Ya. Kalau betul seperti yang dibicarakan publik, Pak Harun dapat Gerindra dan dukungan Golkar, ya kan, itu berarti bisa berlayar. Itu 13 ya? Iya. Berapa ya? 7 dengan 6 ya? 13. Syarat ya. Kemudian ada juga informasi yang menyebutkan Saifullah dapat dukungan dari PKB, ya kan? PKB, kemudian ada sebut-sebut Demokrat, KS atau apa kan? Itu andai kata PKB dengan Demokrat pun sudah selesai 10 ya kan? Berlayar dia ya. Nah, PKS dengan Demokrat pun berlayar dia. Nah, lalu kemudian Ipan juga kan? Nah, Ipan juga masih terus bertarung, kan? Bahkan kan sampai hari ini yang ada justru saling klaim ya, saling klaim ya kan. Jadi analisa Abang tuh yang 3 ini yang melaju jadi calon. Kalau saya prediksi 3 ya, prediksi 3 ya. Oke, ke Parin dulu. Gimana prediksi Anda? Iya, kalau saya melihat bahwa peta politik yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini sebenarnya terletak pada kemauan dari masyarakat itu sendiri. Mereka menginginkan sosok pemimpin yang tentunya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dan memang dari sudut pandang akademisi juga seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memperhatikan kebutuhan rakyatnya, gitu.
Nah, kalau kita bercerita tentang kapal mana yang akan melaju dan siapa-siapa orangnya, ini kembali lagi kepada masalah internal partai sebenarnya. Nah, partai pasti melihat gitu kan kandidat-kandidat mana yang akan mempunyai potensi menang dalam pilkada ini, dan tentunya dia memiliki simpati yang besar di hati masyarakat. Nah, kalau saya sih sebenarnya belum ada pilihan sih Pak ya kepada siapa pemimpin, partainya pun artinya ataupun tidak diteropong saat ini gitu ya. Iya, belum dapat. Karena saya juga melihat dari Lopo-Lopo Kopi belum muncul gelagat-gelagat untuk menuju ke arah sana gitu kan, masih sebatas hanya tampil nama, tampil baliho, tapi belum berani maju seperti itu. Itu yang dikatakan Pak Saifuddin tadi. Sependapat berarti ya. Iya, sependapat. Tapi sayang sekali nih Pak Irwan Sahlubis Ketua P3 ini belum nyampe. Kalau ada dia kita konfrontir langsung. Ini betul. Kenapa nih partai itu sampai saat ini belum ada? Apa kendalanya gitu apa kendalanya? Nah itu bagaimana menurut Apa kendalanya partai? Padahal kan dari waktu tahapan, misalnya itu kan mepet sekali gitu ya. Kalau misalnya untuk konsolidasi, butuh konsolidasi lagi, butuh sosialisasi lagi. Misalnya dari sekarang penetapan di tahapan itu bulan Agustus, kemudian bulan 11 dia sudah pemilihan kan. Nah ini siapa yang sebenarnya terlalu apa sih Pak? Terlalu dekat nanti apanya? Nah itu kenapa? Apa kendala menurut Anda mengamati ini? Kenapa partai politik itu sampai saat ini toh tetap ditetapkan juga misalnya kan cepat ikan gabus. Kalau dia cepat kan lebih bagus. Lebih cepat dia misalnya untuk sosialisasi itu. Tapi kalau menurut saya keterlambatan ini kan kembali ke figur kandidat. Ya. Entah apa pertimbangannya kan kita tidak tahu ya kan. Betul. Tapi kalau memang serius, ya kenapa tidak kan? Waktu kan berputar terus. Ya itu. Jadi kalau kita melihat kalau memang figurnya serius, punya kemampuan, ya kan, budget, ya kenapa tidak? Apa yang ditunggu? Waktu berputar terus, ya kan? Ini tanggal 27, 28, 29 pendaftaran di KPU. Selepas itu penetapan pasangan calon nomor, ya kan? Lalu kemudian kampanye, gitu November ya selesai. Nah, jadi kan makin cepat seharusnya makin bagus sehingga cukup waktu untuk apa kan? Ditarik pilkadanya Madinah ini kan luas, pemilihnya juga lumayan besar gitu loh. Kan ada juga nggak kendala sih bagi calon misalnya untuk mengkonsolidasikan begitu. Kemudian di antara nama-nama yang muncul ini kan pendatang baru semua. Nah, incumbent kan nggak ikut, ya, kan sampai saat ini ya. Ada Pak Ipan, ada Pak Saifullah, ya kan? Ada Endar. Ada Harun ya barangkali kan gitu. Tapi kan ini public figure semua, dikenal orang. Iya, dikenal orang, tapi kan secara kelembagaan struktur apanya kan sampai tingkat basis perlu juga kan untuk memenangkan pertarungan itu nanti kan. Apa ini Bang Saifuddin mengatakan mereka belum memiliki elektabilitas yang mumpuni begitu? Saya pikir ya macam mana ya? Salah satu aspek penilaian elit politik di pusat dalam memberikan rekomendasi memang elektabilitas ya kan? Elektabilitas. Popularitas gitu ya? Popularitas ya. Kalau isi tas enggak ya? Saya pikir termasuk juga kan? Itu kan? Jadi kalau elektabilitasnya sudah cukup tinggi, popularitasnya cukup tinggi, isi tasnya juga cukup, ya kenapa tidak dieksekusikan itunya? Sampai sekarang belum gitu. Kan? Kalau sudah dieksekusi berarti kan rekom itu turun. Ya. Kan? Jadi ini kita mengambang semua, publik dibuat mengambang. Selain belum ada kepastian tentang figur, dapat partai ini kan, wakilnya saja pun tak jelas. Tak jelas, ya betul. Macam mana mau laju mau turun rekomendasi pasangan calon kan? Kalau wakil saja tak jelas. Saya kayak ini, oke, pengamat akademisi kita dulu. Punya kendala nggak sih para calon ini misalnya apa dan kenapa mereka tuh sampai saat ini tidak menyampaikan ini loh pasangannya gitu loh. Kenapa itu? Iya, kalau secara pribadi saya melihat bahwa ini dukungan dari internal partainya sendiri sebenarnya Pak. Dukungannya bentuknya seperti ini. Karena memang kan itu ada musyawarah internal dalam partai. Dan di dalam musyawarah itu tentu ada senior-senior yang membacking-in masing-masing calon. Betul. Yang memberikan rekomendasi, yang memberikan pengaruh. Kita harus dukung yang mana, dukung yang itu gitu kan. Nah, rekomendasi ini juga melihat dari popularitas dan kemungkinan menangnya. Dan sama tadi yang Bapak bilang juga isi tasnya juga mungkin kan. Nah, seperti itu.
Jadi rekomendasi maupun popularitas dan isi tasnya ini, ketiga hal ini tentu dikombinasikan untuk mendapatkan sebuah manfaat ataupun dukungan dari masyarakat. Ketika nanti itu sudah dikantongin, maka saya yakin bahwa mereka di tanggal nanti pendaftaran itu mereka berani menyuarakan siapa calonnya. Yang matematikanya belum pas. Matematika yang belum pas di sini maksudnya adalah ketika nanti saya berpasangan dengan si A, apa benefitnya? Ya. Gitu, dan bagaimana nanti peluang menangnya. Nah, masih matematikanya belum keluar. Lama. Ini kan terus berjalan, waktu terus berjalan gitu. Analisa Bang Syamsuddin, kenapa lama sih mereka menentukan? Kan kalau seandainya dalam proses di internal atau di timnya dialah, itu kan mengangkat elektabilitas juga. Itu kenapa dilama-lamain gitu? Itu tadi yang menjadi pertanyaan itu kan, sehingga publik bingung jadi. Bingung kan? Kalau kita lihat daerah-daerah tetangga kan udah pada final semua. Udah final, udah pasangan. Udah pasangan. Belum dapat rekomendasi, tapi kan dia sudah final. Ini pasangan. Kita tidak banyak figur yang mau calon bupati, tapi wakilnya tak jelas. Kata orang kan, tak jelas sampai hari ini. Sementara waktu terus berputar. Kan sesuatu yang dipaksakan pasangan ini nanti menurut Anda bagus atau tidak gitu? Nggak bagus lah. Nggak bagus kan? Iya. Kan seperti yang dibilang Adinda ini tadi, ada hitung-hitungan matematiknya juga kan. Sejauh mana figur wakil itu, pasangan itu bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitas dia. Betul. Kan itu kan. Jadi saya pikir memang agak aneh juga lah kalau sampai hari ini satu pun dari kandidat calon bupati itu yang belum ada yang punya wakil pasangan. Belum ada yang punya wakil. Jadi bagaimana mau turun rekomendasi? Saya makin ini ke pengamat ini. Menurut Anda yang layak atau yang memiliki, saya tidak mengatakan misalnya secara spesifik kriteria gitu loh, atau memang calon wakilnya nggak ada gitu loh. Menurut Anda, ada nggak sih yang berkompeten yang menjadi wakil pendamping ini gitu? Apakah sama sulitnya mereka mencari dengan amatan Anda bahwa tidak ada yang berkompeten untuk menjadi wakil, sehingga sesulit itu untuk menyampaikan ke publik gitu loh? Karena di partai politik pun tidak ada mendaftar dari calon wakil bupati. Iya, yang ada diajak ya. Diajak. Nah, itu kenapa? Anda melihat figur-figur yang ada di Medina ini, tokoh-tokoh itu? Bagaimana saya harus bilangnya? Iya. Jadi saya begini menurut saya, kalau pendapat saya, mereka yang mau jadi calon bupati ini terlalu instan. Kalau dibilang terlalu hati-hati dalam memilih calon wakil, takut ditelikung barangkali. Nggak tahu kita kan. Iya. Jadi sehingga pertimbangannya sampai hari ini tidak ada satupun yang menetapkan pasangannya kan. Jadi apa alasannya? Ya, kita memang bingung, kita nggak tahu kan. Apakah persoalan komitmen, ya kan? Atau seperti yang saya bilang tadi, takut ditelikung setelah jadi, atau segala macam lah. Tetapi kan sangat tidak mungkin rekomendasi itu turun dari partai politik kalau tidak ada pasangan calon. Nah ini, tadi pun saya pernah mau chat salah seorang calon apa? Mau ingatkan itu juga, calon bupati. Jangan lupa apa? Calon wakil. Saya ini hari tanggal 20 berapa hari ini? 26 kan. Berarti 1 bulan lagi ke KPU. Nah, persoalan partai perahu belum final, wakil tak jelas, kan bingung semua. Saya mau ingatkan. Pak, jangan lupa wakilnya gitu ya. Saya jangan dilama-lamain lagi kan. Kalau memang mau ikut ya ikut. Saya mau kembali dulu. Menurut amatan Anda, apakah tidak ada orang yang berkompetensi gitulah? Artinya yang mampu yang menjadi wakil. Banyak. Boleh dikasih contoh? Ya kalau misalnya yang kita dengar-dengar kan ada PKS pun ada menyodorkan ya.
kader ya. Kader. Demokrat pun kita dengar juga begitu, ya kan. Barangkali Golkar juga. Tapi kan di tingkat elit yang mau jadi calon bupati ini persoalan ini, ya kan. Kok begitu payah memutuskan itu? Iya. Ya kan? Dari kalangan politis ada, yang hari ini di birokrat pun banyak, ya. Atau mungkin Pak sedikit Pak Ya, ada boleh. asumsi lain, anasir lain ya. Ini di luar dari prediksi Pak Saifuddin bahwasanya mungkin sudah ada matematika politik di belakang panggung. Artinya sudah ada yang ditentukan siapa Bupati Madinah sebelumnya, sebelum terjadi pemilu. Sehingga tapi ini demokrasi loh. Betul, ini demokrasi. Ya, demokrasi. Cuman ini anasir lain seperti itu, Pak. Sehingga mungkin dari belakang panggung ini menyuarakan hal-hal yang menakutkan bagi calon-calon tersebut, yang sehingga agak sulit untuk diajak berkonsolidasi. Tapi kan amatannya tadi yang bakal jadi calon ini kan ada 3. Berarti kan nggak ada kota kosong, berarti nggak ditentukan. Tetap rakyat yang menentukan. Tetap rakyat yang menentukan. Ya, suara rakyat. Nah, saya ke Anda lagi nih. Sepengetahuan Anda, apakah ada kandidat yang menurut Anda memiliki keunggulan akademis yang menonjol? Kalau dari yang beredar, iya. Kalau saat ini saya melihat dari segi pendidikan ya masih Ibu Atika sih sebenarnya dari segi pendidikan. Karena memang beliau pendidikannya dari luar negeri ya, gelarnya juga banyak ya. Nah, kalau dari calon-calon yang lain juga sebenarnya ada ya, sudah alumni S2 ataupun S1 ya. Dan kalau dari segi pendidikan sebenarnya kalau seorang akademisi dia melihat dari 4 jurusan Pak atau 4 program studi. Apa itu? Yang pertama, dia harus basicnya itu punya ilmu pemerintahan. Karena dia akan menghandle sebuah pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, dia harus memiliki basic pendidikan. Ya paling tidak dia bisalah mendidik anggota-anggotanya ya dan menumbuhkan bagaimana pendidikan di kabupaten itu. Kemudian yang ketiga basic dari ilmu hukum. Agar tegaknya hukum di Kabupaten Mandailing Natal ini ya, dan kita banyak tahu kasus yang beredar ya. Dan yang terakhir adalah ilmu sosial. Karena memang untuk menangani atau membangun sebuah kota itu atau kabupaten harus dari ikatan sosialnya juga, seperti itu, Pak. Dari beberapa beredar calon ini sudah dimiliki ya oleh para calon menurut Anda dari 4 aspek yang tadi? Sudah sih Pak, sudah memiliki. Meskipun tidak secara formal gitu ya? Iya, tidak secara formal, tapi sudah mumpuni lah dari segi pendidikannya, seperti itu. Dari pengalaman ya, jam terbang. Tentu dari pengalaman juga, ya. Yang bermunculan ini katakanlah seorang birokrat ya, ada birokrat, ada politisi, ada pengusaha ya. Kalau Anda menilai itu semua sudah memenuhi syarat nggak? Sudah sih Pak sebenarnya kalau menurut saya, karena saya lihat dari sejarah ataupun maupun track recordnya dia sudah memiliki pengalaman organisasi, pengalaman bekerja, mungkin juga pengalaman pendidikan yang luas, yang sebenarnya itu tidak bisa kita anggap kecil kan gitu, tidak bisa kita sepelekan gitu, seperti itu Pak. Ini Bang Saifuddin, ini memenuhi nggak sih sebenarnya syarat itu? Atau ada kriteria dari Anda? Saya dari awal sudah kasih garis kriteria kan. Kriteria saya itu tadi, kalau dari kalangan akademisi, dari birokrat, dia minimal sudah pernah menjabat eselon 2 di provinsi. Tapi kalau dalam beberapa jabatan. Kalau jabatan wakil bupati, itu dia jabatan politik atau jabatan pemerintah? Oh, pemerintahan ya? Kalau wakil bupati itu jabatan politik ya? Jadi kalau dari birokrasi dia sudah pernah menjabat eselon 2 di provinsi. Atau di tingkat Kakanwil lah kalau di kementerian kan. Kita merujuk ke belakang di era Amru kan itu 10 tahun pertama Madinah. Pak Amru itu kan pejabat eselon 2 di provinsi. Jabatan terakhirnya pembantu gubernur. Jadi dia sukses membangun daerah ini. Betul. Atau kalau tidak, kalau dari kalangan politisi minimal sudah pernah menjadi anggota DPR provinsi 2 periode. Kita mencontoh Tapsel di era Sahrul Pasaribu. Selama kepemimpinan Sahrul Pasaribu itu daerah itu WTP terus. Jadi kalau satu periode masih belajar itu ya anggota DPR-nya. Tidak bilang begitu. Masih magang. Tapi minimal 2 periode. Sehingga cukup pengalaman. Betul. Kalau dia politisi itu ya. Kalau kalau tadi minimal sudah pernah menjadi ketua lembaga organisasi tingkat provinsi. Contohlah misalnya Pak Ipan ya kan. Dia ketua Kadin. Periode ketua Kadin, sebelumnya ketua HIPMI Sumut ya kan. Jadi sudah mumpuni punya jaringan. Jadi saya pikir untuk membangun Madinah ini
tidak cukup dengan semangat saja. Iya. Harus punya jaringan yang kuat, yang luas, ya kan? Betul, betul. Nah, kemudian ya visioner lah orangnya. Visioner ya. Oke, Bang. Tadi kan ya, kalau dari sisi akademisi dari empat apa namanya program studi itu menurut pengamat akademisi kita tadi sudah mumpuni. Kalau menurut Abang dari kriteria yang disampaikan itu para bakal calon ini sudah memenuhi syarat dari apa yang dari sisi pendidikan saya pikir lumayan. Lumayan ya. Kan Bang Saifullah kan udah S2 pendidikan. Ya. Tambah pengalaman pendidikan selama pegawai negeri pun kan ikut diklat ini diklat itu sekali. Udah mumpuni lah. Mumpuni semua ya, termasuk Pak Harun juga sudah mumpuni gitu ya. Begitu juga dengan kandidat lain saya pikir ya kan. Oke, baik sahabat Start FM. Tadi perbicaraan kita sebenarnya sudah sangat asik nih, semakin asik karena apa yang mereka sampaikan para pengamat sosial dan juga akademisi ini terkait dengan meneropong bakal calon atau yang menjadi calon yang berhelat di gelombang pilkada berikut ini. Namun dari semua yang dibicarakan ini, mudah-mudahan Anda masih tetap bersama kami karena kita akan mengkaji bagaimana proses penjaringannya di partai, apa kendalanya, bagaimana menilai apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Partai Kemanjuran. Juga kita akan tanyakan nanti kepada mereka kekuatan dan kelemahan dari proses itu semuanya. Tetap di Ngobrol Pilkada. Kita bakal ke sesi berikut ini selepas pariwara berikut ini.